Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratueda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita terlebih dahulu menghampiri Tuhan di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada sampai dengan saat ini. Kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan selalu tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong berkati kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami sama-sama diberkati, bertumbuh dalam iman, bertambah dalam kasih, dalam pengetahuan, dalam hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, berfirman buat kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi saya baca ulang bagian firman Tuhan ini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah peranan Roh Kudus, yaitu menjadi penolong bagi kita, atau peranan Roh Kudus bagi kita, yaitu menjadi penolong dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan episode yang ketiga pembahasan tentang peranan Roh Kudus, karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, gereja Tuhan, orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus di akhir zaman ini. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara terus mengikuti proses pelajaran tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang beriman. Dan ini merupakan episode yang ketiga, sehingga dengan demikian akan terus menolong kita untuk menikmati persekutuan intimasi yang indah dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana sudah saya katakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal yang kita percayai, yang kita imani dan terima sebagai doktrin yang sudah final di dalam pengajaran iman Kristen. Dan Roh Kudus diutus oleh Bapa atas nama Tuhan Yesus untuk memberikan bantuan, untuk memberikan pertolongan yang kita butuhkan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu fungsi atau peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang tentunya juga sangat penting ialah sebagai penolong, yaitu atau sebagai helper atau konselor atau parakleton atau parakletos bagi setiap kita yang telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tanpa pertolongan Roh Kudus atau tanpa adanya penolong, bisa jadi Anda dan saya, kita semua mudah sekali patah semangat, mudah sekali putus asa, mudah sekali meninggalkan Kristus karena kenyataan hidup yang kita alami, kita hadapi. Mengikut Kristus bukanlah perkara yang gampang. Menjadi pengikut Kristus bukanlah sesuatu yang mudah. Ada tantangan, ada penganiayaan, ada intimidasi, ada penderitaan yang harus kita alami oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini bukanlah hal yang mudah,
bukan hal yang gampang untuk dijalani. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa ada penolong, maka mustahil bagi kita bisa setia sampai ke garis finish mengikut Kristus. Dan hal ini diketahui oleh Kristus, itu sebabnya ia minta kepada Bapa supaya mengutus Roh Kudus, mengutus penolong, mengutus helper, mengutus konselor, mengutus parakletos yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kita tidak sempurna. Kita masih hidup dalam darah dan daging. Kita masih hidup punya kelemahan, punya keterbatasan. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena sudah mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kita, untuk menyertai kita, bukan 1-2 hari, tetapi menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan penyertaan Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Pertolongan Roh Kudus tidak bisa dihalangi oleh situasi dan keadaan apapun di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang diam di dalam kita, kuasanya lebih dahsyat, kuasanya lebih hebat, kuasanya lebih besar, kuasanya lebih powerful, sehingga apapun yang mencoba untuk mengganggu kehidupan kita, Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita bisa menanggung dan melewatinya dalam kemenangan, dalam sukacita yang besar, oleh karena Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejarah gereja membuktikan kepada kita bagaimana orang-orang percaya perdana, jemaat mula-mula, mereka mengalami intimidasi, mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, mengalami tantangan, ujian, karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun Roh Kudus, Roh Allah itu, Holy Spirit, terus menyertai, terus menguatkan, terus menghibur, sehingga jemaat mula-mula iman mereka sangat kuat, iman mereka sangat militan. Mereka tidak meninggalkan Kristus walaupun mereka dianiaya, disiksa, dibunuh, disalibkan, dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke dalam gua singa yang lapar. Tapi iman mereka, kepercayaan mereka, ketekunan mereka, kesabaran mereka luar biasa. Dan itu semua adalah merupakan bagian dari cara kerja peranan Roh Kudus dalam kehidupan jemaat mula-mula. Itu sebabnya mereka meninggalkan satu teladan iman yang luar biasa bagi kita sampai dengan hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, persekutuan kita dengan Roh Kudus, intimasi kita dengan Roh Kudus, penyerahan diri kita di dalam kuasa Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita juga semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Roh Kudus dikatakan akan menyertai orang-orang percaya sampai selama-lamanya. Roh Kudus hadir dalam segala aspek kehidupan kita. Ia selalu berusaha untuk menolong kita dalam doa-doa kita, dalam pergumulan-pergumulan kita. Roh Kudus selalu hadir untuk menguatkan roh dan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun masalahmu saat ini, apapun sakit penyakitmu, apapun penderitaanmu, percayalah bahwa Roh Kudus, Sang Parakletos, pribadi ilahi, pribadi ketiga dari Tritunggal, itu ada bersama denganmu. Dia tidak meninggalkan engkau. Panggil namanya, berseru kepadanya. Percayalah bahwa Roh Kudus akan menolongmu dalam semua situasi, kondisi hidup yang engkau alami saat ini. Karena itu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini terus menginspirasi, memotivasi, dan memberi semangat kepada kita supaya kita terus membangun persekutuan yang indah, persekutuan yang manis, persekutuan yang sungguh luar biasa dengan Roh Kudus, agar demikian kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Roh Kudus. Saya sudah menyampaikan pada pagi hari ini peranan Roh Kudus yang ketiga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, yaitu Dia adalah penolong kita, helper kita, konselor kita,
parakletos kita. Sehingga kalau kita mengalami kesulitan, mengalami jalan buntu, mintalah Roh Kudus untuk menuntun, sehingga apapun yang membuat hidup kita terganggu, kita akan menemukan jalan keluar, kita akan menemukan solusi, kita akan menemukan jawaban yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hikmat-Nya bagi kita. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan kami bersyukur oleh kemurahan Tuhan kami diizinkan untuk belajar mengenal pribadi Tritunggal, yaitu Roh Kudus, dan peranannya, karyanya di dalam kehidupan kami, orang-orang percaya, orang-orang beriman, murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, dari firman-Mu kami dihiburkan bahwa salah satu peranan Roh Kudus yang kami pelajari pada pagi hari ini, yaitu bahwa Roh Kudus berkarya untuk memberikan pertolongan yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami semakin hari, semakin dalam, semakin mengasihi Roh Kudus, dan terus menikmati, menjalin intimasi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Di mesbah doa ini Tuhan, hamba menyerahkan untuk umat-umat Tuhan yang lemah, berikan kekuatan, yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian ya Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan Engkau menolong dan memberkati, memberikan kepada mereka daya ingat yang kuat untuk mengingat setiap pelajaran yang sudah diajarkan guru-guru mereka dan yang mereka pelajari sendiri, sehingga ketika mereka berhadapan dengan soal-soal ujian dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, mereka bisa memberikan jawaban yang benar, supaya mereka pada akhirnya boleh mendapatkan hasil terbaik. Nama Tuhan dipermuliakan. Khusus berdoa untuk Michelle hari ini Tuhan, hari kedua yang mengikuti ujian. Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, semangat, sehingga dalam mengikuti ujian ini Tuhan, Michelle boleh melihat tangan Tuhan yang memberkati, pimpinan Roh Kudus yang terus menolong, sehingga dalam mengikuti ujian sampai hari Jumat nantinya, Michelle terus menjalaninya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk sanak saudara kaum keluarga kami, orang tua kami yang jauh dari kami Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh menyertai, memberkati, melindungi ya Tuhan. Begitu juga aktivitas kami pada hari ini. Tuhan tolong kami, lindungi dan sertai, berkati kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan hari ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu dalam renungan firman Tuhan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik buat kita. Dan shalom untuk kita semua. Amin.